Halo, selamat pagi, apa kabar sahabat Bowo Sulaiman Channel, Bos Channel di pagi hari ini. Dan sekarang kalau tidak salah ini sudah 2 minggu lah, stay at home, work from home, apapun namanya, yang pasti semuanya dijalani dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, dan masih banyak lagi. Namun memang rasa cemas dan khawatir masih tetap ada ya, walaupun jangan sampai berlebihan dan akhirnya menimbulkan rasa panik. Kalau Bowo sih rasa khawatir dan cemasnya itu lebih kepada keadaan ibu yang sekarang lagi ada di Cimahi, di Kabupaten Bandung sana. Mengapa cemas? Karena ibu itu kan orangnya pembosan dan pasti nggak betah kalau cuma di rumah saja. Karena biasanya kalau keseharian di rumah ya, kalau di Bengkulu, ibu itu pagi-pagi itu sudah masak, udah hal-hal apapun dikerjakan. Dan kegiatan rutin yang biasa dilakukan kalau di awal bulan itu seperti mengambil uang pensiun, kemudian arisan para pensiunan, kemudian arisan keluarga, dan arisan-arisan yang lain, termasuk juga kegiatan rutin selalu membeli obat di apotik yang biasanya setiap bulan itu saya yang antar dan jemput tentunya, karena itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan. Di umur yang hampir 80 tahun ini ya pasti yang namanya penyakit itu memang mudah datang, walaupun akhirnya obat-obatan lah salah satu cara untuk menyembuhkannya. Tapi ya mudah-mudahan saja dengan banyak kegiatan di Cimahi sana, mungkin masak atau bersih-bersih rumah dan masih banyak lagi, mudah-mudahan saja selalu sehat. Dan kekhawatiran saya, mungkin kekhawatiran teman-teman semua, sobat Bos Channel semua, karena mungkin yang punya saudara, yang punya anak, yang punya keluarga jauh di sana, apalagi keluarga yang sekarang ada di luar negeri, di mana negaranya terkena lockdown, otomatis kecemasan itu pasti luar biasa. Dan mudah-mudahan saja bisa saling menenangkan dan menguatkan, itu dia yang penting. Nah, yang pasti ya mudah-mudahan saja semuanya segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan dari Allah dan bisa menjalankan aktivitas nanti seperti sedia kala. Walaupun kalau udah 2 minggu gak kemana-mana, mungkin harus cari otak nih gimana caranya supaya Anda bersama keluarga, bersama putra-putri tercinta memiliki banyak kegiatan agar paling tidak diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, banyak cerita-cerita yang saya dapat ya, kalau di Facebook, kemudian di WA, kemudian di Instagram, teman-teman yang ngobrol langsung yang mengatakan, aduh, paling enggak dengan adanya stay at home ini selama 2 minggu ini, quality time untuk bersama-sama keluarga itu menjadi lebih banyak lagi ya. Bayangin kalau biasanya mereka yang ada di kota besar subuh-subuh udah bangun, kemudian sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat, kemudian paling tidak jam setengah 6 lah ya, jam setengah 6 udah berangkat dari rumah karena telat beberapa menit saja di depan kompleks itu udah macet. Dan sementara mungkin anak-anak Anda masih tertidur dan itu Anda tinggalkan untuk beraktivitas. Dan itu berlanjut terus Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu pun masih ada yang kerja ya, walaupun setengah hari. Dan hari Minggu pun mungkin kesibukannya udah beda lagi, walaupun masih menemani putra-putri tercinta ya. Namun Bowo yakin pasti waktunya tidak begitu banyak, karena mungkin Anda juga harus istirahat, kemudian hal-hal yang lainnya. Dan ternyata dengan adanya COVID-19 ini kembali menyatukan keluarga. Menyatukan dalam artian waktu Anda untuk menyaksikan pertumbuhan putra-putri tercinta itu semakin banyak. Bayangin aja, bangun tidur, sebelum tidur, kemudian aktivitas ngapain aja di rumah, semuanya terpantau dan dilakukan bersama-sama. Dan mungkin banyak yang bilang, aduh, kayaknya banyak sekali waktu-waktu saya yang mungkin saja hilang karena tidak mengetahui pertumbuhan anak-anak, perkembangan mereka dari ke hari. Karena kalau udah malam sampai di rumah pun udah capek, kalaupun bisa ketemu cuma sebentar dan akhirnya tidur. Dan ini terus berlanjut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Namun dengan adanya musibah ini, ternyata ada berkah di balik itu semua.
Anda bisa bertemu dengan putra-putri tercinta lebih banyak, melakukan aktivitas di rumah, masak bareng yang selama ini mungkin jarang masak, akhirnya sudah mulai memasak lagi. Yang selama ini mungkin nggak bisa masak, akhirnya coba-coba lihat di YouTube, akhirnya bisa masak. Yang selama ini mungkin nggak tahu apa sih kebiasaan putra-putri tercinta kalau di rumah selama ditinggalkan di kantor, gitu ya, akhirnya tahu. Dan ini membuat mungkin ada rasa penyesalan juga atau rasa sedih juga ya, mengapa tidak begitu banyak waktu yang bisa dihasilkan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Namun ini ada satu berkah ya, dengan 2 minggu ini paling tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hubungan yang baik gitu ya, antara Anda mungkin dengan putra-putri tercinta yang selama ini lebih banyak ke neni atau ke pembantu yang harus mengurusin semuanya. Tapi itulah berkah yang terjadi, mudah-mudahan kita syukuri. Dan mungkin banyak banget cerita-cerita yang bisa di-sharing atau didapatkan dari teman-teman selama stay at home, work at home, walaupun sebenarnya kerjanya nggak ada juga gitu ya, karena banyak tipe kantor ya sistemnya kehadiran, kerjanya di kantor. Kalau dibawa di rumah itu pasti susah, dia bisa nanti direcokin anak-anak atau hal-hal yang lain. Namun Bo yakin mungkin kalaupun ada keperluan di luar rumah ya, mudah-mudahan saja anak-anak gak usah dibawa ya. Kalau keluar rumah mungkin orang tua saja yang pergi untuk membeli keperluan-keperluan yang penting, yang pasti menghindari keramaian, sesuatu yang mungkin saja bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun juga di minggu-minggu ini sampai minggu-minggu ke depan kan sudah ada tuh surat edaran untuk tidak melakukan pesta di rumah dulu, di gedung yang melibatkan keramaian atau banyak orang. Jadi memang sedih juga ya, banyak orang yang ingin melakukan pernikahan itu dipending dulu pernikahannya. Gimana mereka udah bayar tenda, barangkali makanan setengah dan lain-lain, otomatis harus dipending. Nah inilah yang menjadi satu masalah. Tapi pernah ada juga sih minggu-minggu kemarin sih tetap melakukan pernikahan karena memang sudah telanjur menyebarkan undangan. Dan juga acara-acara lain, apakah itu acara keluarga, reuni, kemudian acara seminar, rapat, semuanya bisa dibilang sekarang ini dipending di hotel, kemudian di tempat-tempat gedung pertemuan, acara pemerintahan, semuanya dipending untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, bagaimanapun juga itulah yang terjadi sekarang. Di balik musibah itu pasti ada sesuatu hal positif yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan saja kita mengambil pelajaran dari semua ini, bahwa sebenarnya ya udah, kuasa Tuhan itu bisa memberikan apapun dalam bentuk cobaan apapun kepada umat manusianya. Dan ini baru sedikit aja ya, baru virus corona, belum lagi yang lain. Bahwa bumi sekarang sudah mulai bernafas dengan orang banyak di rumah, berarti polusi sudah mulai berkurang gitu ya, dan juga udara pun akan semakin segar, dan bumi pun kembali bernafas dengan lega. Karena kita sebagai manusia yang biasanya merusak semua yang ada gitu kan, semakin menyadari bahwa dengan apa yang terjadi sekarang ini, bahwa kita harus bersahabat dengan bumi, dengan alam sekitar. Dan ini menjadi ya salah satu berkah juga ya bagi bumi. Dengan adanya virus ini, otomatis mereka bisa kembali merecovery apa yang terjadi selama ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan saja kita semua diberikan kesehatan dari Allah, dan yang pasti orang-orang yang dicintai dilindungi dari COVID-19 ini. Dan nggak tahu nih kapan akan kembali beraktivitas, karena selalu diperpanjang seminggu lagi, perpanjang seminggu lagi. Dan mudah-mudahan saja harapan kita semua di awal Ramadan nanti COVID-19 ini akan segera turun trennya ya, menyerang siapa saja akan kembali menurun, melambat gitu ya, dan kita pun bisa berpuasa dengan tenang, bisa sholat tarawih berjamaah dan sholat-sholat lainnya dan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita menyambut nanti Idul Fitri dengan rasa sukacita, walaupun sekarang ini ya masih dengan ketidakpastian. Tapi mudah-mudahan saja semuanya akan baik-baik saja, kita bisa menyambut Ramadan dan Idul Fitri nanti dengan sukacita bersama sanak saudara handai tolan dan juga tetangga dan keluarga-keluarga lainnya. Oke, itu dia daily vlog di pagi ini, di muka yang masih belum mandi.
gitu ya. Ini di teras rumah saya ini di daerah Pematang Gubernur di Kota Bengkulu. Yang pasti salam buat semua teman-teman yang mungkin selama ini mengenal saya gitu ya, yang udah bersiaran selama lebih dari 25 tahun, apakah itu yang ada di Padang, yang ada di Jakarta, yang ada di Batam, di Tanjung Pinang, kemudian di Singapura, di Malaysia, dan juga termasuk di Bengkulu dan sekitarnya. Apa sih? Salam sehat selalu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat pagi semuanya. Salam dari Bengkulu. Bye bye.